Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Muhammad Azam Asfariski, murid SMP 4 Kota Pekalongan. Saat ini saya ada di sekolah loh. Yuk, mari ikut aktivitas keseharian saya di kelas. Di weekend ini, saya berkesempatan berkunjung ke Kota Semarang. Kota Semarang merupakan ibu kota Provinsi Jawa Tengah yang memiliki sejumlah tempat wisata yang menarik untuk dikunjungi, seperti Klenteng Sampokong, Kota Lama Semarang, Semarang Zoo, Lawang Sewu, Museum Mandala Bakti, Museum Ronggowarsito, dan masih banyak lagi. Di Semarang, kita juga bisa berwisata kuliner loh, atau Wingko Bebet, Lumpia, Bandeng Presto, dan lain-lain. Tapi, saya akan memilih satu tempat wisata, yaitu Museum Ronggowarsito, yang terletak di Jalan Abdul Rahman Saleh, nomor 1 Semarang. Saya di sini sebagai generasi milenial akan mulai mengajak kalian semua untuk gemar berkunjung ke museum. Kita tidak hanya berwisata, namun bisa menambah pengetahuan juga. Karena di sini kita bisa mendapatkan berbagai macam jenis ilmu pengetahuan, mulai dari zaman prasejarah hingga kesenian lokal, kerajinan budaya, teknologi, pembangunan, dan berbagai macam sejarah di Jawa Tengah. Museum sekarang adalah museum masa kini yang banyak berinovasi, tidak hanya menampilkan sisi edukasi saja, tapi juga menampilkan sisi hiburan agar pengunjung tertarik untuk mengunjungi museum. Sebelum masuk ke museum ini, kita wajib untuk mengisi buku tamu. Setelah itu, kita akan menuju ke tempat tiket untuk membayar tiket seharga Rp2.000 untuk anak-anak dan Rp4.000 untuk dewasa. Dan kita bisa meletakkan tas kita di loker sebelum masuk ke museum. Oh iya teman-teman, di museum ini terdapat 4 gedung loh, yaitu ada gedung A, gedung B, gedung C, dan gedung D. Ayo teman-teman, kita ke gedung A yuk. Lantai 1 gedung A menyimpan wahana geologi dan geografi. Di wahana ini menampilkan beberapa jenis batuan yang terdapat di bumi, juga batu meteorit yang ditemukan di daerah Mojogedang, Karanganyar pada tahun 1984. Zaman dulu, meteorit dipakai untuk campuran pamor keris. Selain bebatuan, juga menulis tentang pembagian zaman yang pernah ada di bumi, beberapa koleksi mineral dan batu alam yang menarik, berbagai batu mulia hingga stalaktit dan stalagmit. Lantai 2 gedung A menyajikan wahana tentang paleontologi atau tentang zaman purba. Beberapa koleksi yang ada seperti fosil kayu kuno, bebatuan, dan masyarakat kuno, juga tulang dan bagian-bagian hewan masa silam. Ada juga binatang langka yang diawetkan. Ayo teman-teman, kita lanjut ke gedung B. Lantai 1 berisikan peninggalan budaya dan kerajinan dari peradaban Hindu-Buddha. Beberapa yang dipamerkan seperti lingga dan yoni, arca-arca, ketongan, kendi, cermin perunggu, patung dewa, dan candi-candi yang ada di Jawa Tengah. Juga menampilkan kebudayaan yang bercorak Islam loh, dari miniatur Masjid Agung Demak dan menara Masjid Kudus, fragmen seni hias, bahan terakota, replika kaligrafi, ornamen Masjid Mantingan Jepara, mustaka Masjid Mayong Jepara, dan salinan Al-Quran yang ditulis dengan tangan, serta cerobong sumur dari caruban lasem yang sangat menarik. Lantai 2 menyajikan wahana keramik dan batik. Dipamerkan pula berbagai jenis dan model keramik, baik lokal maupun yang berasal dari Cina dan Eropa. Tak lupa, macam-macam kerajinan gerabah dan cara pembuatannya diperlihatkan dengan model diorama atau patung. Di bagian batik, dipajang berbagai motif batik yang ada di Jawa Tengah, seperti Surakarta, Pekalongan, Lasem, dan Banyumasan. Di gedung C,
Lantai 1 terbagi atas ruang bersejarah perjuangan bersenjata yang terbagi atas koleksi benda-benda yang dipakai ketika zaman pertempuran dan diorama perjuangan bangsa Indonesia merebut kemerdekaan. Jadikan Museum Indonesia tempat wisata bagi kita penerus bangsa.